kalaupun kita pilih duhuran apapun Jumatan ya boleh-boleh saja. Kalau kita milih duhuran karena mengikut pendapat di Fathul Qorib, karena enggak Jumatan pun enggak apa-apa karena di bawah 40 orang. Tapi kalau kita pengen Jumatan, pengen mendirikan Jumat biar syiar Islam itu tambah menyebar kemana-mana, ya bagus-bagus saja. Tapi nanti kita pakai pendapat ulama yang lain. Dan juga cara ritualnya sama saja nanti. Ya khutbah, ya baca alhamdulillah, sholawat ila akhirihi, mendoakan, terus dua rakaat sholat Jumat. Mungkin Mbak Sitas itu cukup? Sudah. Mungkin ada pertanyaan terakhir, yang ketiga atau keempat? Ada? Ya, silakan, dari siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Ngantru. Ya, silakan Mbak Nabila. Dalam pandangan Fathul Qorib, bagaimana batasan uzur syar'i yang memperbolehkan seseorang meninggalkan salat Jumat seperti hujan deras atau sakit ringan? Uzur syar'i, ya, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga dari Mbak Nabila dari Ngantru juga, Tulungagung. Bagaimana pandangan Fathul Qorib mengenai udzur syar'i, udzur atau kendala-kendala yang memang mengganggu seseorang untuk melakukan Jumatan, seperti sakit yang mana mengganggu seseorang itu menuju ke masjid untuk melakukan Jumatan, ataupun hujan-hujan deras yang memang mengganggu seseorang melakukan Jumatan. Ya. Bagus. Jadi kalau ini jadi tafsir ya, diperinci-perinci. Udzur syar'i atau kendala-kendala seseorang nanti, apakah boleh ketika seseorang itu tidak Jumatan karena terkena udzur atau kendala-kendala tertentu. Jadi persyaratan di atas tadi harus sehat, orangnya itu sehat. Lek sakit dia tidak wajib untuk Jumatan, tapi sakit-sakit yang memang mengganggu atau memberatkan seseorang untuk menuju ke masjid. Kalau sakitnya semisal sakit panuan kan itu enggak mengganggu sama sekali kan? Atau sakit yang memang sakit-sakit ringan gitu yang tidak sampai mengganggu perjalanan seseorang ke masjid, itu nanti orang tersebut tetap kewajiban untuk menuju ke masjid. Ketika memang dia tidak mampu, habis kecelakaan atau sakit keras, pusing, kepalanya berat, dipakai menuju ke masjid tambah parah, ya tidak usah Jumatan, di rumah saja. Sholat duhur, tapi kalau di rumah ya nggak boleh, nanti sholatnya kok 2 rakaat, nggak boleh. Tetap sholat duhur 4 rakaat. Jadi kalau sakitnya memang mengganggu atau menambahkan parah pada penyakitnya ketika seseorang menuju ke masjid, ya hendaknya itu dia di rumah saja untuk sholat duhur. Karena memang persyaratan di atas itu ya harus sehat. Tapi sehat yang memang ada aturannya. Cuma sakit kegiringan atau tangane kesilet kan ya enggak, itu sakit Pak, tanganku habis ketutup pintu, tapi kan yo iso ning masjid kan ya enggak mungkin kan. Nah, tapi yo terus sikile cantengan saya iso mlaku ning masjid, tinggal alasan ndak mau Jumatan, ya enggak bisa yang seperti itu. Sakit-sakit yang memang tidak memungkinkan seseorang itu untuk menuju ke masjid. Yang kedua, semisal hujan deras. Hujan deras itu apa bisa mengganggu seseorang untuk atau memperbolehkan seseorang untuk tidak Jumatan? Ya dilihat, ketika memang dia di rumahnya itu ada payung, kalau di sini ada itu penjelasannya ada tentang payung. Memiliki payung, mantel kan sejenisnya yang bisa melindungi seseorang itu dari air hujan, terus bisa dia itu ke masjid dengan peralatan tersebut, dia tetap kewajiban untuk berangkat ke masjid. Karena di sini tadi apa itu bahasa Arab tadi tentang payung tadi. Dadak goleki engko ilang. Jadi ada
Ketika seseorang itu memiliki fasilitas untuk melindungi dirinya sampai ke masjid, dia itu nanti tetap wajib Jumatan ke masjid. Tapi kalau memang tidak ada, ning omah ra enek mantel, masjide adoh, ora enek payung pisan, engko lek saumpama tak paksa udan-udanan. Nah, itu kalau tidak Jumatan insya Allah tidak sampai berdosa. Karena memang dia tidak memiliki fasilitas yang mendukung dia itu untuk ke masjid dalam keadaan yang kering atau seperti biasanya. Tapi kalau fasilitasnya itu memenuhi, ya wajib tetap harus dipakai terus berangkat ke masjid untuk mengikuti Jumatan. Kalau memang semisal udan deres, orang naik kendaraan, arepe dipaksa melaku, atau semisal punya motor, tapi nanti motornya kena apa itu namanya, kena hujan mati. Nah, itu nanti bisa menjadi kendala. Karo masjid jaraknya 1 kilo. Engkau ngerti lah motor itu tak gawe mesti mati kena udan misalnya. Kita tahu tentang hal-hal yang seperti itu, kita memilih untuk tidak Jumatan insya Allah tidak sampai berdosa. Jadi batasannya itu ya lihat-lihat saja. Itu bahasanya apa bahasa di Fathul Qorib ya tafsil gitu. Jadi apakah kita nanti bisa menuju ke masjid dengan selamat dan juga kering. Lek dipaksa Jumatan iso Pak sakjane aku Pak budal Jumatan udan deres tapi engko ning kono kembloh ya ora apa-apa lek sampean mau sholat dengan keadaan basah kuyup ya enggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Tapi kalau memang tidak Jumatan ya enggak apa-apa ya, karena apa? Itu merupakan udzur syar'i. Masa Jumatan dalam keadaan teles kebes kancane garing kabeh kan. Ya. Tapi persyaratan-persyaratan di atas itu adalah persyaratan yang ikhtiar, orang yang dalam keadaan biasa. Ya sehat, ya ora udan, ya memenuhi semua persyaratan. Kok seorang laki-laki tidak mau Jumatan maka dia berdosa. Semuanya terpenuhi, dia sengaja enggak mau Jumatan karena malas. Nah itu baru dia berdosa karena meninggalkan Jumatan. Tapi kalau ada udzur-udzur syar'i seperti itu, dia memilih untuk duhuran dan Jumatan, itu insya Allah tidak sampai berdosa. Jadi kendala-kendala itu nanti memang bisa menjadi alasan. Mungkin Mbak Nabila sudah cukup dari situ? Sudah. Ada pertanyaan lain? Sampun dari Kang Santri, Mbak Santri? Sampun nggih? Mungkin dari saya untuk hari ini saya cukupkan sampai situ dulu. Untuk hari besok wahai atuha tentang kesunahan Jumatan. Untuk hari ini mungkin sampai sini dulu. Dari pemirsa mungkin ada pertanyaan silahkan, atau kritik, saran, kurang jelas, membingungkan, cara bacanya salah, bisa di komentar di kolom komentar. Kalau suka ya silahkan disuka, kalau nggak suka ya nggak usah diklik, itu aja. Dari saya ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.